Annyeonghaseyo guys, perkenalkan saya Selebes Rambo Ayu, biasa disapa Ayu. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pariwisata semester 3 di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke, pada video kali ini saya bakal menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan ketika mengunjungi destinasi. So, teman-teman, ketika para wisatawan mengunjungi sebuah destinasi, tentunya mereka mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mereka melakukan perjalanan destinasi. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, entah itu jadi mengunjungi destinasi tersebut ataupun tidak. So, faktor-faktor apa saja itu kita bahas di next video ya. Tonton terus. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih suatu destinasi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari kita memahami faktor-faktor dan keputusan. Yang pertama ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisata, dan yang kedua ialah mengidentifikasi peran sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis dalam pengambilan keputusan wisatawan. Oke, selanjutnya kita masuk pada definisi perilaku wisatawan. Jadi perilaku wisatawan merupakan hal yang tentunya merujuk pada bagaimana sikap, tindakan, ataupun perilaku yang ditunjukkan oleh para wisatawan ketika melakukan sebuah perjalanan. Faktor yang pertama di sini ialah harga. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian karena berhubungan langsung dengan persepsi konsumen terhadap nilai, kualitas, dan daya beli konsumen. Sehingga perusahaan atau pengelola destinasi tentunya harus mempertimbangkan ketika mereka ingin menetapkan harga atau membayarkan harga pada layanan ataupun produk yang akan mereka tawarkan. Misalnya harga yang ditawarkan mempengaruhi nilai kualitas. Jadi ketika harga yang diberikan terlalu rendah akan membuat persepsi dari wisatawan yang menganggap bahwa destinasi ataupun produk tersebut kualitasnya tidak bagus. Nah, sementara kalau misalnya kita menaruh harga di atas rata-rata ataupun tinggi, tentunya juga akan mempengaruhi frekuensi pembelian dari para wisatawan. Mereka mulai merasa bahwa produk atau layanan yang kita tawarkan terlalu mahal sehingga tidak worth it untuk digunakan. Yang kedua di sini adalah aksesibilitas. Jadi kemudahan dalam mengakses sebuah destinasi atau hotel juga menjadi poin penting karena menentukan seberapa nyaman dan mudah mereka menjangkau produk ataupun jasa tersebut. Nah, berbicara soal aksesibilitas tentunya bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita menjangkau produk ataupun layanan tersebut, tetapi bagaimana kita memperhatikan adanya case-case tertentu. Misalnya kita memperhatikan aksesibilitas yang memudahkan orang-orang ataupun teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Itu juga menjadi poin penting di mana kita mempertimbangkan atau memperhatikan segala hal tersebut. Yang ketiga ialah tren sosial. Seperti yang kita sudah ketahui teman-teman bahwa tren sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan pembelian seseorang. Ketika suatu produk ataupun merek yang menjadi populer, banyak orang terdorong untuk ikut serta dalam agar merasa lebih relevan ataupun sejalan dengan gaya hidup terkini. Jadi saat ini misalnya banyak influencer yang mulai mempromosikan suatu produk, kemudian banyak konsumen yang merasa bahwa produk tersebut bagus digunakan karena biasanya mereka lebih mempercayai ketika orang-orang lain berbicara dibanding dengan si produsen tersendiri itu. Jadi tren sosial ini tentunya memberikan pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Selain itu juga dengan adanya tren-tren seperti ini, banyak konsumen yang mengikuti ataupun melakukan pembelian terhadap produk atau layanan itu karena merasa takut ketinggalan, atau mungkin yang sering kita kenal saat ini adalah FOMO. Jadi mereka takut ketinggalan akan tren-tren saat ini begitu. Yang keempat ialah budaya dan sejarah, yaitu budaya dan sejarah mempengaruhi keputusan pembelian karena keduanya menciptakan ikatan emosional dan identitas, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang mencerminkan nilai, tradisi, dan warisan yang mereka hargai. Jadi ketika mungkin
produk ataupun layanan diberikan itu mengandung unsur budaya dan sejarah, tentunya makin banyak orang yang ingin membeli produk tersebut karena mencerminkan khas daerah atau nilai dari tradisi dan warisan yang mereka hargai tersebut. Karena mereka juga kebanyakan orang ingin mempelajari atau mengetahui budaya-budaya orang lain. Jadi ketika mungkin produk atau layanan itu ditambahkan dengan unsur-unsur budaya dan sejarah, akan menarik banyak perhatian dari para konsumen. Yang keempat ialah keamanan dan stabilitas. Jadi keamanan juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian karena ingin merasa aman dan dilindungi ketika menggunakan produk ataupun layanan ditawarkan. Hal ini memang benar adanya, di mana ketika kita saja melakukan perjalanan tentunya mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kita ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita sudah sampai di sana begitu. Jadi misalnya di suatu destinasi yang ingin kita kunjungi, keamanannya terjaga. Nah, hal tersebut tentunya menjadi potensi besar bagi kita untuk memilih destinasi tersebut karena kita mengetahui bahwa keamanan kita benar-benar dilindungi di sana. Selanjutnya di sini ialah bagaimana peran media sosial mempengaruhi keputusan pelanggan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peran media sosial ataupun tren-tren saat ini benar-benar memberikan dampak atau pengaruh besar bagi keputusan pelanggan itu sendiri. Yang pertama di sini ialah peran ulasan dan rekomendasi. Jadi seperti yang kita sudah ketahui saat ini, di mana di website, di mana ketika kita ingin mengunjungi suatu destinasi, kita bisa melihat dulu nih ulasan yang diberikan oleh para pelanggan sebelumnya yang sudah datang ke destinasi tersebut. Misalnya destinasi ulasan yang mereka berikan tentang destinasi yang ingin kita kunjungi ini bagus, tentunya akan mempengaruhi niat kita untuk ke sana. Jadi kemungkinan besar kita akan ke sana. Dan juga yang kedua ialah rekomendasi. Dari ulasan-ulasan itu tentunya akan menjadi rekomendasi bagi diri kita sendiri untuk ke destinasi tersebut. Yang kedua ialah konten dari influencer. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya konten-konten dari influencer akan mempengaruhi konsumen, begitu akan mempengaruhi persepsi konsumen. Mereka akan lebih mempercayai produk atau layanan tersebut karena menurut mereka influencer-influencer yang menggunakan saja sudah menganggap hal tersebut bagus. Tentunya hal itu sudah sangat terpercaya karena menurut mereka mempercayai orang lain itu karena mereka sangat mempercayai orang lain. Yang ketiga ialah efek FOMO atau fear of missing out. Ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan pelanggan karena banyak sekali konsumen-konsumen yang menggunakan produk ataupun layanan tersebut, walaupun tidak semua, tapi ada kebanyakan yang hanya ikut-ikutan karena takut ketinggalan begitu. Jadi mereka menggunakan produk atau layanan tersebut karena tidak ingin ketinggalan dari tren-tren tersebut. Yang ketiga ialah akses langsung ke toko online. Seperti yang kita sudah ketahui sekarang, kita bisa memesan barang, kita bisa memesan reservasi juga melalui online. Jadi semuanya benar-benar dimudahkan. Nah, ini juga berkaitan dengan kemudahan atau aksesibilitas di mana segala hal dipermudah dalam proses perjalanan begitu. Oke, selanjutnya kesimpulan, sehingga sangat penting dalam memahami akan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi ketika perusahaan memahami aspek seperti harga, aksesibilitas, tren sosial, budaya, serta peran media sosial, mereka dapat menyesuaikan produk dan layanan agar lebih menarik dan relevan bagi konsumen. Jadi ketika perusahaan sudah mengetahui harga yang tepat, aksesibilitas yang memadai, tren sosial yang mereka lihat, budaya, serta keamanan yang ditambahkan ke dalam produk atau layanan tersebut, tentunya dapat menyesuaikan target pasar ataupun juga dapat menambahkan nilai-nilai agar lebih menarik lagi budaya, agar lebih menarik lagi produk ataupun layanan mereka yang dapat diberikan kepada konsumen. Oke, hujan samarkan derasnya tutup air mata. Udah selesai. Oke,
Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ataupun pemaparan materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga dapat menjadi acuan bagi teman-teman ke depannya. Saya sangat berharap teman-teman mendengarkannya dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Salam Sigma. Bye-bye. Saya akan menjelaskan terkait dengan perubahan perilaku wisatawan pasca COVID. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan kita mempelajari materi pada kali ini. Yang pertama ialah penjelasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata secara global. Yang kedua, pengenalan perubahan besar dalam perilaku dan preferensi wisatawan setelah pandemi. Oke, yang pertama di sini ada dampak COVID terhadap pariwisata global. Yang pertama di sini ada penurunan jumlah wisatawan internasional. Jadi dengan adanya COVID membuat protokol kesehatan semakin diperketat sehingga adanya pembatasan dalam perjalanan yang membuat banyak wisatawan juga takut akan terjangkit COVID. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi COVID beberapa tahun silam, semua maskapai penerbangan, destinasi banyak sekali ditutup sehingga banyak sekali para wisatawan baik lokal maupun internasional yang mengurangi perjalanan mereka sehingga karena mereka takut dan juga karena banyak ditutupnya maskapai penerbangan dan juga destinasi-destinasi. Yang kedua di sini adanya penurunan pendapatan ekonomi. Jadi setelah pasca pandemi, ekonomi internasional mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak krisis kesehatan global. Aktivitas ekonomi menurun tajam karena pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan gangguan rantai pasokan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali pembatasan perjalanan, penutupan bisnis yang terjadi karena COVID-19. Banyak sekali perusahaan yang anjlok karena COVID-19 yang melanda. Akibatnya penurunan pendapatan ekonomi pun semakin meningkat. Selanjutnya di sini kita masuk pada perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi. Yang pertama di sini adanya perubahan perilaku preferensi setelah pandemi, yaitu pandemi mengubah cara orang berwisata, di mana mereka menempatkan kesehatan, kebersihan, dan fleksibilitas sebagai prioritas utama. Perjalanan domestik dan destinasi alam semakin diminati karena menawarkan rasa aman. Tren workation dan akomodasi privat seperti villa ataupun camping juga semakin populer. Wisatawan kini lebih peduli pada keberlanjutan, memilih penginapan otentik dan ramah lingkungan. Digitalisasi pun mempermudah perjalanan dengan e-tiket dan pembayaran tanpa sentuhan, menciptakan standar baru dalam dunia pariwisata. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang dialami setelah adanya COVID. Yang pertama ialah para wisatawan mulai fokus pada kesehatan. Jadi seluruh rangkaian pariwisata saat ini setelah pandemi COVID-19 sudah memiliki banyak perubahan, mulai dari perjalanan, destinasi, transportasi, akomodasi, dan lainnya, di mana mereka lebih selektif dalam memilih destinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kita sudah ketahui, masih banyak yang menggunakan masker, masih banyak juga teman-teman kita atau para wisatawan yang sering sekali memperhatikan prosedur dalam mencuci tangan. Nah, itu mereka menjadi selektif terhadap destinasi dan juga lebih memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua di sini ialah peningkatan minat pada wisata alam dan destinasi terpencil. Banyak saat ini para wisatawan setelah pandemi, minat terhadap wisata alam dan destinasi terpencil meningkat pesat. Wisatawan merasa lebih aman berada di ruang terbuka dengan udara segar, jauh dari keramaian berisiko. Destinasi seperti gunung, pantai, hutan, dan taman nasional menjadi pilihan utama karena menawarkan ketenangan sekaligus pengalaman yang mendekatkan pada alam. Destinasi terpencil juga menjadi pilihan bagi banyak orang dan sangat cocok untuk mereka yang ingin berlibur tanpa khawatir akan kontak fisik berlebihan. Jadi setelah adanya COVID, setelah pasca pandemi, banyak sekali para wisatawan yang sering mengunjungi ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya mereka lebih suka ke tempat-tempat yang ramai, yang famous, namun saat ini sudah beralih pada daerah-daerah terpencil seperti yang kita sering dengar itu ada suku Baduy, di mana para wisatawan lebih sering mengunjungi ke suku Baduy dibandingkan mengunjungi tempat-tempat yang sudah famous atau sudah banyak dikunjungi oleh banyak orang, karena mereka ingin meminimalisir bertemu ataupun berkontak dengan banyak orang.
Selanjutnya di sini ada fleksibilitas dalam pemesanan. Jadi, fleksibilitas dalam pemesanan menjadi kebutuhan utama bagi wisatawan pasca pandemi. Ketidakpastian seperti perubahan aturan perjalanan atau kondisi kesehatan yang membuat mereka membatalkan secara tiba-tiba, dan banyak saat ini seperti maskapai penerbangan, hotel, platform yang sudah memiliki banyak fleksibel terhadap perubahan seperti memberikan refund. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi atau dalam situasi yang mengharuskan kita untuk membatalkan, saat ini banyak sekali perusahaan ataupun maskapai penerbangan yang sudah menormalisasikan hal tersebut, di mana bisa juga yang memberikan refund atau pengembalian dana yang kita bayarkan ke mereka begitu. Selanjutnya di sini ada beberapa tren baru dalam perjalanan, yaitu yang pertama di sini ada staycation, di mana liburan dekat rumah menjadi pilihan untuk menggantikan libur dalam skala internasional karena dianggap lebih praktis tanpa harus berpergian jauh. Pilihan seperti hotel, penginapan terdekat memberikan layanan dan fasilitas yang menarik yang membuat banyak orang tertarik dan menjadi daya tarik utama untuk melakukan staycation. Banyak sekali para wisatawan yang lebih memilih untuk melakukan staycation daripada harus melakukan perjalanan keluar karena mempertimbangkan kesehatan dan juga dana dan sebagainya, di mana para wisatawan lebih memilih liburan dekat rumah sebagai alternatif perjalanan internasional. Yang kedua di sini ialah workation. Jadi workation ini merupakan gabungan antara bekerja dan liburan, di mana menjadi tren baru setelah pandemi, terutama dengan meningkatnya fleksibilitas karena jarak jauh. Dalam workation, orang membawa pekerjaan mereka ke lokasi wisata, seperti villa di tepi pantai, pegunungan, ataupun kota kecil yang tenang untuk menikmati suasana baru sambil tetap produktif. Banyak sekali para wisatawan yang seringkali mengunjungi suatu destinasi dibarengi juga dengan melakukan kegiatan pekerjaan begitu teman-teman. Dan selanjutnya ialah perjalanan yang berkelanjutan. Perjalanan yang berkelanjutan semakin diminati karena wisatawan kini lebih peduli terhadap lingkungan dan sosial dari aktivitas wisata mereka. Wisatawan cenderung memilih destinasi, akomodasi, atau operator tur yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung konservasi alam, dan memberdayakan masyarakat lokal. Saat ini banyak sekali hotel, destinasi yang sudah menawarkan fasilitas yang ramah lingkungan. Misalnya mereka tidak menggunakan plastik sekali pakai, mereka mulai adanya penghijauan dan lain sebagainya. Hal itu tentunya mendukung perjalanan yang berkelanjutan, dan tren-tren seperti ini menjadi perhatian yang lebih bagi para wisatawan karena mereka ingin mendukung adanya perjalanan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini adanya kesimpulan. Jadi secara keseluruhan masa depan pariwisata akan dipengaruhi oleh perubahan pola pikir para wisatawan yang lebih peduli akan kesehatan, keberlanjutan, dan pengalaman yang lebih pribadi. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan pengembangan destinasi di masa depan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan yang terus berkembang. Oke teman-teman, sekian presentasinya. Terima kasih. Hai. Kenalin, saya Selena Kesrambu Ayu. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek ketiga kami di Prodi Pariwisata semester 3 di Unika Atmajaya. Oke, kali ini aku bakal menjelaskan apa sih? Jadi pada video kali ini aku bakal menjelaskan terkait dengan peran emosi dalam pengalaman wisata dan loyalitas pelanggan. So, gimana sih peran emosi? Emang emosi apa yang dimaksud nih kali ini? Makanya tonton terus ya sampai akhir. Bye! Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu peran emosi dalam pengalaman wisata dan loyalitas pelanggan. Pertama terkait dengan tujuannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran materi kita pada kali ini yang pertama ialah untuk menjelaskan bagaimana emosi mempengaruhi pengalaman wisatawan selama perjalanan. Yang kedua ialah untuk menganalisis peran emosi dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap destinasi atau penyedia layanan pariwisata. So, pertama-tama di sini aku bakal menjelaskan terkait dengan emosi itu dalam konteks pariwisata apa sih? Jadi, dalam konteks pariwisata, emosi adalah respon psikologis dalam perasaan yang dialami oleh wisatawan ketika terlibat dalam perjalanan atau kegiatan wisata.
Emosi ini mencakup berbagai perasaan seperti kegembiraan, kebahagiaan, kegaguman, ketenangan, bahkan rasa takut ataupun kecewa yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan destinasi, budaya lokal, layanan, dan pengalaman unik lainnya. So, setelah kita mengetahui apa itu emosi dalam konteks pariwisata, kita akan mengetahui dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan oleh emosi ini pada pengalaman wisata. Yang pertama ialah interaksi layanan. Emosi dalam interaksi layanan dan dampaknya pada pengalaman wisata ialah emosi dalam pengalaman wisata seringkali muncul selama interaksi layanan seperti keramahan staf, kualitas layanan, dan juga pengalaman unik. Jadi interaksi layanan ini dapat meningkatkan emosi-emosi positif. Nah, untuk meningkatkan emosi-emosi positif tersebut dalam hal interaksi layanan dapat diwujudkan dengan yang pertama ialah keramahan staf. Jadi membangun kesan pertama dengan baik dengan memberikan sambutan hangat kepada wisatawan yang datang yang akan memberikan rasa dihargai dan diperhatikan oleh para pengelola destinasi kepada si para wisatawan tersebut. Jadi ketika para wisatawan mengunjungi suatu destinasi, si pengelola destinasi atau staff harus menyambut mereka dengan ramah, dengan hangat, sehingga menunjukkan suasana atau membangkitkan suasana-suasana hangat yang makin mempererat hubungan antara destinasi dan juga wisatawan. Yang kedua di sini ialah pengalaman. Pengalaman unik maksudnya bagaimana dari pengelola destinasi dapat memberikan pengalaman-pengalaman unik yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh si para wisatawan, seperti melibatkan mereka langsung dalam sebuah kegiatan wisata. Jadi para wisatawan diajak untuk bersama-sama melakukan sebuah kegiatan yang dapat membuat mereka terkagum atau wah gitu, sehingga mereka merasa dihargai keberadaannya di situ. Yang ketiga di sini ialah kualitas dari layanan itu sendiri. Jadi bagaimana kualitas dari destinasi juga dapat memberikan emosi positif bagi para wisatawan. Oke, next ialah lingkungan fisik. Selain interaksi layanan, lingkungan fisik juga dapat memberikan ataupun membangkitkan dan berperan besar dalam membangkitkan emosi wisatawan karena elemen-elemen seperti suasana tempat, arsitektur, musik, dan pencahayaan mempengaruhi persepsi dan pengalaman wisatawan secara langsung. Yang pertama di sini ialah suasana tempat, di mana suasana tersebut adanya ketenangan dan relaksasi di mana tempat destinasi tersebut udaranya segar, pemandangannya indah dan hijau yang dapat memberikan rasa tenang dan damai. Jadi, suasana tempat juga berpengaruh dalam membangkitkan emosi wisatawan. Yang kedua ialah arsitektur. Bagaimana arsitektur ataupun desain dari tempat-tempat tersebut, destinasi tersebut dapat memberikan sesuatu yang khas begitu, sesuatu yang membuat para wisatawan terkagum dan tercengang dengan keindahan tersebut. Yang ketiga di sini juga ada musik. Jadi musik ini sendiri juga mempengaruhi dan memberikan pengalaman yang emosional, di mana dengan adanya musik dapat membangkitkan emosi tertentu. Musik yang memicu nostalgia atau menghubungkan wisatawan dengan pengalaman sebelumnya dapat menciptakan kenangan emosional yang mendalam. Sementara musik yang upbeat dapat meningkatkan suasana semangat dan kebahagiaan. Jadi, dengan adanya musik dapat meningkatkan juga emosi-emosi tertentu bagi para wisatawan. Oke, selanjutnya di sini ialah emosi sebagai faktor pendorong loyalitas. Yang pertama ialah memori dan kenangan. Jadi memori dan kenangan emosi positif dapat memperkuat ingatan tentang pengalaman wisata dan mendorong mereka untuk mengunjungi kembali destinasi tersebut. Emosi ini juga memegang peran penting dalam menciptakan loyalitas wisatawan. Karena pengalaman yang melibatkan emosi positif tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi juga membangun koneksi mendalam yang membuat wisatawan ingin mengunjungi destinasi itu kembali, atau bahkan menggunakan layanan yang sama. Emosi yang kuat seperti rasa kagum, kebahagiaan, atau rasa terinspirasi dapat membantu mengkodekan memori dengan lebih baik sehingga dapat diingat dengan jangka panjang dan akan menjadi kenangan yang kuat yang akan selalu terbesit apabila berbicara terkait dengan pengalaman wisata. Jadi, emosi yang dirasakan ketika para wisatawan merasa
melakukan perjalanan wisata. Sebagai contoh, mereka merasa puas ataupun juga mereka merasa bahagia ketika melakukan perjalanan di suatu destinasi, maka itu akan menjadi memori dan kenangan di mana yang akan selalu diingat ketika mereka ingin mengunjungi atau ingin melakukan perjalanan wisata. Karena menurut mereka itu adalah satu hal yang benar-benar indah begitu, karena memberikan perasaan yang sangat bahagia. Yang kedua di sini ialah keterikatan emosional. Jadi, wisatawan yang merasa puas dan terhubung secara emosional akan merekomendasikan destinasi kepada keluarga, teman, kerabat, dan juga kenalannya. Nah, testimoni mereka seringkali didasarkan pada bagaimana destinasi membuat mereka merasa ketika melakukan perjalanan. Emosi positif yang mereka dapatkan akan selalu menjadi kenangan dan akan memperkuat ikatan wisatawan destinasi, yang kemudian dapat meningkatkan keloyalitasan mereka dan juga dapat menarik banyak perhatian orang lain. Jadi emosi juga ini sebagai faktor pendorong loyalitas di mana dapat meningkatkan keterikatan emosional antara destinasi dan juga para wisatawan. Oke, selanjutnya bagaimana sih strategi meningkatkan pengalaman yang emosional? So, yang pertama di sini, strategi yang pertama dalam meningkatkan pengalaman emosional yaitu ialah personalisasi layanan dan kejutan tidak terduga untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Jadi, pengalaman emosional yang mendalam dapat diperkuat melalui personalisasi layanan dan kejutan yang tidak terduga. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan emosional yang erat antara wisatawan dan destinasi atau layanan pariwisata. Hal ini dapat diwujudkan dengan para pengelola destinasi atau staf yang memberikan layanan yang lebih personalisasi dengan memberikan sentuhan pribadi, memahami preferensi dari wisatawan tersebut, dan juga dengan memberikan sedikit kejutan yang dapat memicu emosi positif yang kuat. Dan akhirnya wisatawan akan mengingat pengalaman mereka dengan lebih baik. Pemberian hadiah kecil, perayaan khusus, atau juga dengan memberikan pesan personal sehingga dapat membuat wisatawan merasa dihargai dan diperlakukan istimewa. Jadi seringkali kita juga sudah banyak melihat seringkali di sebuah restoran seperti Burger King, McD, dan lainnya, di mana kita bisa merekomendasikan untuk memberikan kejutan kepada seseorang. Nah, itu juga bagian dari strategi yang dapat meningkatkan pengalaman emosional bagi para pengunjung tersebut. Dan yang terakhir ialah storytelling. Jadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan pengalaman emosional adalah dengan storytelling. Jadi storytelling ini apa sih sebenarnya? Storytelling adalah seni menyampaikan cerita untuk menyampaikan makna, emosi, dan informasi. Dalam pariwisata, storytelling dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman otentik yang lebih mendalam dan berkesan bagi wisatawan, dengan menghubungkan mereka secara emosional ke budaya, sejarah, dan keunikan destinasi. Storytelling yang menarik tentunya akan memberikan emosi seperti kagum, banggaan, ataupun rasa penasaran yang membuat para wisatawan terhubung dengan tempat yang mereka kunjungi, dan juga cerita yang emosional dan relevan dan mudah diingat, membantu wisatawan mengingat pengalaman mereka untuk waktu yang lebih lama. Jadi storytelling ini bagaimana si destinasi dapat memberikan penyampaian cerita yang lebih menarik yang dapat membuat banyak wisatawan seperti merasakan apa yang diceritakan. Mereka merasa emosional begitu, mereka merasa turut ada di saat kejadian tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya ialah emosi tentunya sangat memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman wisatawan yang berkesan dan memorable. Karena dengan wisatawan yang merasa bahagia, terharu, sedih, ataupun kecewa akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan mereka dan cenderung akan selalu diingat. Selain itu juga akan membangun keterikatan mendalam dengan destinasi ataupun layanan wisata dan para wisatawan. Dan dampaknya terhadap realitas jangka panjang yang sangat signifikan, wisatawan yang terhubung secara emosional dengan pengalaman mereka lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan kepada orang lain dan menjadi pelanggan setia. Oleh karena itu, destinasi dan penyedia layanan wisata harus fokus pada penciptaan pengalaman yang mengunggah emosi positif melalui storytelling, pelayanan personal, dan atmosfer autentik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.
Oke, sekian presentasi ataupun pemaparan materi dari aku. See you next video, bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi keempat kita atau proyek keempat kita, yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan milenial. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Legresi Rambo Ayu. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pariwisata di Unika Atmajaya. Sebelum melanjutkan presentasi pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama di sini ialah untuk menganalisis dampak media sosial terhadap perilaku wisatawan generasi milenial dalam memilih destinasi. Yang kedua ialah mengidentifikasi peran influencer dan konten digital dalam memengaruhi preferensi dan keputusan wisatawan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi dan pentingnya media sosial dalam kehidupan generasi milenial. So, media sosial adalah media online yang digunakan oleh berbagai pengguna untuk berkomunikasi, berjejaring sebagai media untuk pembelajaran dan juga sebagai tempat untuk mengisi waktu luang. Media sosial juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup generasi milenial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, teman, tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi juga. Selain itu, media sosial ini dapat memungkinkan interaksi langsung antara wisatawan dan pengelola destinasi, di mana wisatawan dapat bertanya dengan para pengelola destinasi, ataupun juga dapat memberikan ulasan atau memberikan dan membagikan pengalaman mereka terkait dengan perjalanan destinasi tersebut yang tentunya dapat membangun kelebihan dan kekurangan daripada pengelola destinasi. Nah, tentunya hal ini juga menjadi poin penting atau poin keuntungan bagi para pengelola destinasi. Dengan demikian teman-teman, media sosial ini tidak hanya mengubah cara orang merencanakan perjalanan, tetapi juga membentuk pola perilaku wisatawan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan garis besar atau pengenalan tentang bagaimana platform media sosial menjadi alat utama untuk menginspirasi perjalanan. Jadi platform media sosial ini telah menjadi alat utama dalam menginspirasi perjalanan, terutama di kalangan wisatawan modern. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan smartphone, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya telah merubah menjadi informasi yang vital bagi para pelancong atau para wisatawan yang sedang mencari ide dan rekomendasi destinasi. Nah, salah satu cara media sosial menginspirasi perjalanan ialah melalui konten visual yang menarik, foto-foto indah, dan video perjalanan yang diunggah oleh pengguna seringkali menjadi pemicu keinginan untuk menjelajahi tempat baru. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan. Terkait dengan pengaruh terhadap perilaku wisatawan terdapat 3. Yang pertama ialah inspirasi dan penemuan destinasi. Yang kedua ialah ulasan dan rekomendasi, dan yang ketiga adalah Instagramable. So, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 bagian tersebut. Yang pertama di sini ada inspirasi dan penemuan destinasi. Media sosial saat ini sangatlah berguna bagi para wisatawan, di mana dapat digunakan sebagai media inspirasi dalam menentukan destinasi ataupun perjalanan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan para wisatawan yang dapat menemukan inspirasi dari media sosial seperti Instagram ataupun TikTok, di mana banyak memberikan rekomendasi dan dapat membuat banyak orang tertarik. Jadi seperti yang kita sudah ketahui sekarang teman-teman, kita bisa mencari rekomendasi destinasi, tempat untuk melakukan sebuah perjalanan itu bisa dari gadget kita, bisa dari Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di sana nanti kita akan mendapatkan inspirasi ataupun juga rekomendasi yang diberikan dari orang-orang sebelumnya atau para teman-teman kita yang lainnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh yang kedua, yaitu peran ulasan dan rekomendasi. Jadi, ulasan online yang diberikan oleh para wisatawan sebelumnya yang mengunjungi suatu destinasi tertentu sangatlah mempengaruhi keputusan wisatawan selanjutnya yang ingin berkunjung, di mana seringkali ulasan yang diberikan menjadi patokan para wisatawan dalam memutuskan jadi dan tidaknya mengunjungi sebuah destinasi. Hal ini juga sudah sangat tidak asing lagi bagi kita teman-teman, di mana kita ketika mengunjungi suatu destinasi ataupun juga ingin memesan sebuah restoran dan hotel, kita melihat dulu ulasannya.
ataupun ratingnya, dimana apabila ulasan yang diberikan itu baik atau semakin tinggi ulasan yang diberikan ratingnya, maka itu akan mempengaruhi atau memberikan potensi yang sangat besar di mana kita akan memilih destinasi tersebut atau memilih restoran hotel tersebut, teman-teman. Di mana ulasan-ulasan tersebut tentunya sangat berguna bagi para wisatawan-wisatawan berikutnya yang ingin mengunjungi destinasi tersebut. Oke, sebagai contoh, apabila ulasan yang diberikan oleh sebelumnya buruk, maka pengunjung berikut akan mempertimbangkan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Jadi itu merupakan kebalikan dari yang tadi ya teman. Jadi misalnya destinasi tersebut menampilkan ulasan yang baik, ulasan yang benar-benar menunjukkan bahwa wisatawan tersebut merasa puas, tentunya akan mempengaruhi minat kita dalam mengunjungi destinasi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga di sini adalah tren Instagramable. Nah, tren Instagramable ini benar-benar sudah sangat terikat dengan anak-anak Gen Z nih biasanya teman-teman. Jadi, preferensi wisatawan saat ini sudah sedikit berubah di mana keestetikan atau destinasi yang memberikan Instagramable atau spot foto sangatlah menarik di mata para wisatawan, di mana pada zaman sekarang para wisatawan melakukan perjalanan bukan hanya saja sekedar healing, melainkan juga ingin memposting segala hal ke Instagram yang menurut mereka menarik dan dapat menjadi konten. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, sekarang itu segala hal selalu kita posting di Instagram. Nah, bagaimana juga keinginan dari para wisatawan yang ingin mendapatkan destinasi yang menawarkan spot foto atau tempat yang menarik, Instagramable begitu, sehingga mereka dapat mempostingnya di Instagram. Nah, hal-hal tersebut merupakan incaran bagi para wisatawan saat ini, di mana menurut mereka hal-hal seperti itu sudah harus ada karena menjadi sebuah kebutuhan untuk mereka, di mana destinasi yang dapat memberikan spot foto menarik dapat menjadi pilihan ataupun kemungkinan terbesar mereka untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, selanjutnya kita masuk pada peran influencer dalam mempengaruhi pilihan wisatawan. So, saat ini promosi bukan hanya dilakukan secara sendiri oleh pihak destinasi, di mana saat ini mereka lebih memilih untuk berkolaborasi dengan berbagai influencer yang ada untuk mempromosikan destinasi mereka. Hal tersebut tentunya akan sangat efektif dikarenakan para wisatawan ataupun orang di luar sana akan lebih mempercayai influencer karena merupakan public figure, teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini kita akan menonton pada video berikut kali ini. Oke, baik, jadi dua video tersebut merupakan konten promosi yang dilakukan oleh para influencer di Samosir atau Danau Toba dan juga di Sumba Timur, teman-teman. Jadi benar-benar efektif menurut saya karena dengan memanfaatkan ketenaran ataupun kepopularitan yang dimiliki oleh seorang influencer akan sangat berguna dalam mempromosikan suatu destinasi, di mana mereka dapat memanfaatkan followers yang dimiliki perkenalkan destinasi tersebut kepada banyak orang, di mana hal ini tentunya akan sangat menjangkau banyak pangsa pasar, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada strategi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan media sosial. Yang pertama ialah
Optimalisasi pemasaran digital melalui konten yang menarik dan interaktif. Jadi inovasi dalam mempromosikan sebuah destinasi melalui konten saat ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak destinasi, di mana para pengelola dapat memikirkan ide promosi dengan interaktif dan sangat menarik yang mengikuti perkembangan yang ada di lapangan. Sebagai contoh di sini saya mengambil salah satu contoh itu Dufan atau di Ancol, di mana mereka memiliki Instagram untuk mempromosikan tempat mereka, di mana mereka memberikan informasi terkait dengan testimoni, memberikan informasi terkait dengan harga dan lain sebagainya, yang dimana ini dapat menarik perhatian banyak orang. Yang kedua ialah penggunaan hashtag, di mana penggunaan hashtag ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tantangan online dan kampanye medsos yang dapat menarik perhatian banyak milenial. Dimana selain itu, tagar atau hashtag ini yang relevan memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang terkait dan memperluas destinasi tersebut, teman-teman. Jadi apabila kita mempromosikan destinasi menggunakan hashtag, tentunya hashtag tersebut akan trending yang kemudian nantinya akan ditonton oleh banyak orang dan akan menjadi populer. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus, yaitu saya mengambil Hea Skyview Yogyakarta. Jadi Hea Skyview Yogyakarta ini merupakan salah satu destinasi yang ada di Yogyakarta yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan destinasi, juga bekerja sama dengan beberapa influencer dan selebriti lokal untuk memperkenalkan Hea Skyview. Dan mereka juga memiliki media sosial pribadi yang dapat kita lihat pada video kali ini. Nah, dapat kita lihat tadi di mana Hea Skyview ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan destinasi mereka. Selain itu juga mereka bekerja sama dengan beberapa selebriti lokal untuk mempromosikan destinasi tersebut, sehingga menurut saya kasus kali ini benar-benar sesuai. Nah, kesimpulannya ialah media sosial telah menjadi kekuatan pendorong dalam pemasaran destinasi wisata, terutama bagi generasi milenial. Dalam era digital saat ini, platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi utama bagi semua orang. Generasi milenial dapat menggunakan media sosial untuk mencari ide perjalanan melalui konten visual yang menarik, foto-foto indah dan video perjalanan yang diunggah oleh pengguna lain yang dapat memicu keinginan mereka untuk mengunjungi suatu tempat. Sehingga penggunaan media sosial dalam sebuah destinasi sangat diperlukan adanya karena semakin meningkatkan popularitas dan menarik banyak perhatian wisatawan ataupun perhatian banyak orang. Nah, selain itu juga pengaruh dari influencer ini tidak dapat kita abaikan, di mana dengan jutaan pengikut, influencer memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan mempengaruhi keputusan perjalanan generasi milenial. Jadi rekomendasi dan figur publik ini seringkali dianggap lebih kredibel dibanding dengan iklan tradisional. Teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, di sini kelima kita, yaitu motivasi wisatawan di wisata kuliner sebagai tujuan utama. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Selekis Rambu Ayu. Saya merupakan mahasiswi program studi pariwisata semester 3 di Unika Atmajaya. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama ialah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memotivasi wisatawan untuk memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama perjalanan. Yang kedua ialah untuk menganalisis dampak wisata kuliner terhadap pengembangan destinasi lokal.
Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari wisata kuliner sendiri dan pentingnya memahami motivasi wisatawan yang tertarik pada jenis wisata ini. So, wisata kuliner adalah aktivitas perjalanan yang bertujuan untuk mencicipi makanan khas suatu daerah dan menjadikannya pengalaman yang penting dalam memahami budaya dan tradisi setempat. Selain itu juga menjadi salah satu alasan para wisatawan melakukan perjalanan ialah wisata kuliner. Nah, yang kedua di sini adalah saya akan membahas terkait dengan bagaimana wisata kuliner telah menjadi tren global yang menarik banyak wisatawan. So, wisata kuliner telah menjadi tren global di mana banyak wisatawan yang menyukai mencicipi banyak makanan, sehingga wisata kuliner menjadi salah satu alasan utama bagi para wisatawan memilih sebuah destinasi tertentu. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menjadi motivasi dalam wisatawan memilih melakukan perjalanan wisata kuliner. Yang pertama ialah untuk melakukan eksplorasi budaya dan tradisi. So, para wisatawan makin menggemari wisata kuliner dikarenakan dapat mengenal satu budaya setempat dengan hanya mencicipi makanan lokal, karena makanan juga dapat menginterpretasikan budaya dan nilai dari suatu tempat. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap daerah atau setiap tempat memiliki makanan khas tertentu yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut, yang dapat menunjukkan bahwa dengan makanan tersebut inilah daerah ataupun destinasi mereka. Yang kedua adalah pengalaman sensori dan kesenangan. Jadi wisata kuliner seringkali membangkitkan gairah dan menjadi motivasi bagi para wisatawan dalam melakukan perjalanan. Hal ini menciptakan kenangan yang berkesan dan memperkaya pengalaman perjalanan. Nah, biasanya ketika mau perjalanan wisata kuliner, para wisatawan seringkali membawa makanan yang dapat dijadikan oleh-oleh untuk nantinya. Hal ini tentunya dapat menjadi kenangan yang juga dapat menjadi pengalaman yang unik dan memorable bagi mereka, di mana mereka makin mengenal daerah ataupun destinasi tertentu dengan makanan yang didapatkan dari wisata kuliner tersebut. Yang ketiga di sini ada tren media sosial. Jadi tren media sosial ini seperti foto makanan yang menggoda dan rekomendasi dari para pengguna ataupun influencer di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dapat meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu demi mendapatkan pengalaman serupa. Nah, hal ini tidak lari jauh dari kata FOMO, di mana beberapa para wisatawan seringkali merasa takut ketinggalan, di mana ketika ada orang lain atau wisatawan lain yang memposting hal-hal seperti dalam konteks saat ini adalah wisata kuliner. Nah, hal tersebut tentunya akan memicu para wisatawan lainnya untuk melakukan perjalanan yang serupa, yaitu wisata kuliner. Nah, materi selanjutnya ialah dampak wisata kuliner pada destinasi. Yang pertama, kontribusi ekonomi lokal. Jadi dengan adanya wisata kuliner dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dikarenakan permintaan makanan ataupun kuliner dari para wisatawan yang kian meningkat. Yang kedua ialah promosi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Nah, selain itu juga wisata kuliner dapat mempromosikan destinasi yang masih belum banyak dikenal oleh banyak orang. Makanan khas yang unik tentunya akan menarik banyak perhatian yang membuat destinasi juga turut dikenal. Jadi makanan ataupun kuliner juga dapat menjadi media promosi bagi destinasi-destinasi agar semakin mudah dikenal oleh banyak para wisatawan. Nah, di sini ada beberapa strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner, yaitu yang pertama di sini pengembangan festival makanan, jadi seperti tur kuliner dan kelas memasak untuk menarik banyak minat wisatawan. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan wisata kuliner adalah dengan mengadakan festival makanan yang menampilkan hidangan lokal, tur ke pasar tradisional, atau kelas memasak yang mengajarkan cara membuat makanan khas dapat meningkatkan daya tarik destinasi, dan kemudian juga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang kemudian mengenal destinasi dan juga makanan khas tersebut dikarenakan adanya festival makanan dan lain sebagainya. Kedua ialah kemitraan dengan influencer kuliner untuk mempromosikan hidangan lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan dari influencer dalam mempromosikan, memasarkan sebuah produk ataupun makanan tidak perlu diragukan lagi, karena dengan banyaknya followers yang mereka miliki dapat menjadi alasan banyak orang untuk melakukan perjalanan ataupun hal yang direkomendasikan oleh influencer, di mana banyak sekali para wisatawan yang akan lebih mempercayai public figure tersebut, sehingga influencer kuliner benar-benar sangat diperlukan untuk mempromosikan hidangan lokal. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil salah satu tempat yang sudah tidak asing lagi di tengah kita, yaitu Pecinan Glodok, di mana Pecinan Glodok ini merupakan salah satu tempat yang
menyediakan banyak sekali makanan-makanan khas Tionghoa yang em, menjadi tujuan banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata kuliner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memahami motivasi wisatawan kuliner merupakan kunci penting dalam merancang strategi pemasaran destinasi sekaligus mendukung pengembangan lokal. Jadi dengan mengenali apa yang mendorong wisatawan untuk mengeksplorasi pengalaman kuliner, destinasi yang mungkin dapat menawarkan sesuatu yang benar-benar relevan dan menarik. Dan mungkin misalnya jika wisatawan mencari rasa yang khas dan pengalaman budaya yang benar-benar otentik, destinasi yang dapat menemukan khas lokal yang memiliki cerita dan tradisi daerah tersebut. Dengan kata lain, memahami motivasi wisatawan kuliner bukan sekedar soal memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara wisatawan, destinasi, dan masyarakat lokal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sailekit Serambu Ayu dengan NIM 202302530005 akan menjelaskan terkait dengan proyek ke-6 yaitu perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi atau yang biasa kita kenal dengan Smart Hotel. Sebelum masuk pada materi kita lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan. Nah, tujuan kita mempelajari materi pada kali ini yang pertama ialah untuk menganalisis preferensi wisatawan terhadap akomodasi berbasis teknologi atau smart hotel. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tempat menginap. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan tentang konsep smart hotels dan bagaimana teknologi telah mengubah sektor akomodasi. Jadi, konsep smart hotel merupakan salah satu bentuk inovasi dalam operasional hotel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat pesat, yang dimana dengan menggunakan konsep smart hotel ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga ekspektasi kepuasan dan pengalaman tamu semakin meningkat dan berkualitas. Sebagai contoh saat ini, tamu dapat melakukan proses check-in dan check-out melalui smartphone. Selain itu juga para tamu tidak perlu menggunakan kunci fisik, melainkan dapat menggunakan kunci digital yang memungkinkan mereka untuk mengakses kamar dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya di sini penjelasan mengenai pentingnya memahami perilaku wisatawan dalam konteks teknologi modern. So, di era modern saat ini sangatlah penting bagi kita untuk memahami perilaku wisatawan, di mana dengan kemajuan teknologi, pola perilaku wisatawan telah mengalami perubahan signifikan, di mana mereka kini lebih banyak menggunakan perangkat digital untuk merencanakan perjalanan, mencari informasi, dan berbagai pengalaman. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan. So, faktor-faktor apa saja itu? Kita akan lihat bersama ya. Yang pertama di sini ada kenyamanan dan kemudahan. So, kenyamanan dan kemudahan wisatawan tertarik pada fitur seperti check-in otomatis atau kontrol kamar berbasis aplikasi dan layanan tanpa kontak atau contactless services. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya bahwa kemudahan dalam mengakses segala hal saat ini menjadi keharusan yang sudah ada, yang seharusnya sudah ada dan digunakan dalam akomodasi dan bidang lainnya. Yang kedua di sini ada personalisasi, jadi bagaimana penggunaan AI dan data pelanggan dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individu. Dengan memanfaatkan teknologi ini, penyedia layanan dapat menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan disesuaikan dengan preferensi individu. AI dapat menganalisis data dari berbagai sumber termasuk perilaku pencarian online, ulasan pelanggan, dan interaksi sebelumnya. Jadi, dengan adanya data-data sebelumnya itu dapat digunakan bagi pengelola akomodasi untuk mencari atau menciptakan pengalaman yang lebih personalisasi ke para tamu yang datang. Dan yang ketiga di sini ialah keamanan dan kesehatan. Nah, keamanan dan kesehatan ini merupakan poin penting yang harus diperhatikan oleh pengelola akomodasi. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah pandemi, aspek kebersihan dan kesehatan menjadi perhatian utama tamu ketika memilih akomodasi. Oleh sebab itu, teknologi contactless menjadi dapat mengurangi kontak fisik antara karyawan dan tamu dan yang
Dengan hal ini dapat memberikan rasa aman kepada tamu sekaligus meminimalisir penularan penyakit. Selain itu juga keamanan menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pihak pengelola hotel, di mana dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, pengelola dapat memanfaatkan teknologi seperti CCTV dengan analisis cerdas yang dapat memantau tamu di area tertentu sehingga dapat menciptakan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi para tamu. Jadi itu adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan atau pilihan tamu dalam memilih sebuah akomodasi. Dan hal ini menjadi perhatian penting bagi pengelola akomodasi. Selanjutnya di sini kita masuk pada dampak apa saja sih yang diciptakan teknologi terhadap pengalaman menginap tamu. So, yang pertama di sini, bagaimana fitur seperti smart room, pencahayaan otomatis, dan kunci digital meningkatkan kenyamanan wisatawan. So, fitur-fitur seperti smart room, pencahayaan otomatis, dan kunci digital secara bersama-sama meningkatkan kenyamanan wisatawan dengan cara yang efektif. Mereka memberikan pengalaman yang lebih personal, nyaman, dan efisien, serta memaksimalkan penggunaan energi. Dengan demikian, hotel dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas tamu, serta mempertahankan posisinya sebagai tempat yang premium. Di sini ada dampak yang kedua di sini ialah pengaruh teknologi terhadap loyalitas pelanggan melalui pengalaman menginap yang lebih interaktif itu seperti apa sih? So, teknologi memainkan peran penting dalam membentuk loyalitas pelanggan melalui pengalaman menginap yang lebih interaktif. Dengan penerapan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, hotel dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan sesuai dengan preferensi individu tamu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saat ini para tamu lebih menyukai pelayanan yang lebih efisien dan tidak ribet seperti contactless tadi di mana mereka dapat melakukan check-in, check-out secara mandiri. Selain itu juga adanya kunci digital di mana mereka dapat mengakses kamar tanpa menggunakan kunci fisik lagi. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya masuk pada contoh kasus. Saya mengambil contoh yaitu Yotel Hotel. Jadi Yotel Hotel ini merupakan salah satu hotel yang ada di Singapura, di mana proses operasional hotel dibantu oleh robot. Selain itu juga Yotel Singapura ini menawarkan berbagai fasilitas modern, termasuk seperti check-in mandiri melalui kios otomatis, kunci digital untuk akses kamar, dan wifi berkecepatan tinggi. Seperti yang sudah ada pada gambar di samping, bahwa adanya teknologi seperti robot yang dapat membantu tamu untuk melakukan hal-hal di sekitaran hotel. Selain itu juga ada proses check-in dan check-out mandiri yang memudahkan para tamu dan juga tidak harus berkontak langsung dengan para karyawan yang ada di tempat tersebut. Oke, di sini ada beberapa strategi bagi hotel dalam mengadopsi teknologi. Yang pertama adalah investasi dalam sistem otomatisasi dan perangkat IoT atau Internet of Things. Jadi investasi dalam sistem otomatis dan perangkat IoT adalah salah satu langkah penting dalam investasi digunakan oleh hotel untuk mengadopsi teknologi di mana IoT itu sendiri dapat meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih signifikan. Dengan mengimplementasikan teknologi ini, hotel dapat meningkatkan efisiensi operasional seperti melalui sistem manajemen energi yang otomatis, pencahayaan pintar, dan kontrol suhu yang disesuaikan dengan preferensi tamu. Nah, dengan hal ini juga dapat menciptakan pengalaman yang menginap dan personal bagi pelanggan, tetapi juga membantu hotel dalam mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan, di mana dengan menggunakan IoT atau teknologi yang telah berkembang saat ini, hotel lebih sedikit dalam mengeluarkan biaya untuk membayar karyawan karena sudah dibantu oleh beberapa teknologi-teknologi tersebut. Nah, yang kedua di sini adalah pelatihan staf untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kedua di sini ada pelatihan staf untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, pelatihan staf ini merupakan salah satu aspek yang krusial yang harus diperhatikan oleh pengelola hotel tersebut. Karena jika sudah tersedia teknologi-teknologi yang dapat membantu operasional hotel, yang dapat meminimalisir segala hal dan dapat memberikan efisiensi dalam operasional, namun tidak ada yang bisa mengoperasikannya, tentunya hal tersebut sia-sia saja, karena teknologi tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya dengan baik dan juga dengan lebih responsif dan efisien. So, staf yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menggunakan alat teknologi tersebut untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan efisien dan juga
Dengan staf yang terlatih dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas pelanggan boleh tercapai. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Akomodasi berbasis teknologi menjadi sangat penting dalam menarik wisatawan modern, terutama generasi milenial dan Gen Z. Terutama Gen Z, yang dikenal sebagai kelompok yang sangat bergantung pada teknologi dan pengalaman digital. Dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia untuk sistem pemesanan yang mudah dan informasi real time, dan juga pengalaman interaktif seperti panduan berbasis augmented reality, hotel dapat menciptakan suasana yang lebih menarik bagi para tamu. Nah, hal ini juga tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan yang lebih tinggi. Dengan adanya kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, tentunya loyalitas mereka juga semakin tinggi. Mereka dapat merekomendasikannya, ataupun juga mereka dapat mengunjungi kembali hotel tersebut karena dirasa benar-benar memuaskan dengan fasilitas yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.